Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kita hari ini di pelajaran prakarya aspek kerajinan, kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Buat di pertemuan kita hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang kemasan produk kerajinan dari bahan serat. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat dan tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat mampu memahami produk kemasan yang cocok untuk produk kerajinan bahan serat. Jadi Bapak harapkan silakan simak video materi hari ini dengan sampai beres ya. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Nah, bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para perajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Hanya dalam beberapa detik saja sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seorang dari tidak tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Nah, mari kita simpulkan. Jadi pengertian dari kemasan itu adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan desain, elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Jadi itu pengertian dari kemasannya. Adapun fungsi dari kemasan itu ada 4. Yang pertama yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan yang terakhir yaitu memperindah penampilan produk. Jadi perlu diingatkan, perlu dipahami fungsi kemasan itu ada 4 ya. Oke, keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Nah, pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan, sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Jadi perlu diperhatikan, kalian harus memahami kemasan itu apa dan fungsi kemasan itu apa ya. Oke, selanjutnya
sini Bapak akan ngasih contoh proyek dari kerajinan bahan serat. Nah, kalau tadi dari kemasan sebuah produk, sekarang Bapak akan ngasih contoh proyek kerajinan bahan serat. Mari kita pelajari prosedur pembuatan kerajinan dari serat kayu. Nah, silakan perhatikan langkah-langkah pembuatan yang harus diperhatikan itu apa saja dalam langkah-langkah pembuatan. Silakan. Yang pertama yaitu dalam membuat kerajinan di sini contohnya yaitu membuat kerajinan rompi serat kayu. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu ada perencanaan. Dalam perencanaan itu ada mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan itu seperti apa? Di sini ada ilustrasi. Dalam ilustrasi ini dalam memperingati ulang tahun di SMP, panitia menyelenggarakan lomba cipta kostumen rompi bagi para siswa didiknya. Nah, di sini seorang siswa Rea ingin sekali ikut lomba tersebut guna memperoleh pengalaman mendesain busana. Selanjutnya, coba merancangnya dengan menggunakan bahan serat alam. Nah, Rea beranggapan bahwa bahan tersebut tidak akan dicoba oleh orang lain. Nah, itu ilustrasi dari seorang siswa yaitu Rea ya. Selanjutnya, ide gagasan dari Rea itu adalah Rea akan membuat rompi dari serat kulit kayu malinjo yang dimodifikasi dengan cara dipadukan dengan bahan lain seperti kulit dan manik-manik. Nah, rompi yang dibuat Rea dijahit dengan tangan dan menggunakan aksen lukisan dengan motif Papua. Rea terinspirasi dari pertunjukan tari daerah Papua saat berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Nah, itu dapat ide gagasannya itu Rea itu berkunjung ke Taman Mini Indonesia di Jakarta yang melihat tarian daerah Papua menggunakan rompi khas Papua. Oke, selanjutnya yaitu menentukan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, baru menentukan bahan dan fungsi produk kerajinan. Mengidentifikasi dari bahan alam yaitu serat kayu melinjo. Menggali ide dari berbagai sumber, majalah, surat, kabar, internet, survei pasar. Nah, jadi dari mendapatkan ide itu baru setelah itu Rea menggali ide atau melihat hasil karya-karya dari yang sudah ada. Contohnya bisa lihat cari di majalah, serat kabar atau internet. Bisa juga sambil kita lihat-lihat survei ke pasaran. Selanjutnya yaitu Rea membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsanya. Nah, sebelumnya kita di materi minggu kemarin menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penciptaan karya. Nah, ini perlu kalian lihat juga, perlu kalian pahami dalam langkah-langkah pembuatannya itu. Ini setelah mempunyai ide atau gagasan, Rea itu menggali ide dari berbagai sumber. Selanjutnya setelah itu baru membuat sketsa. Di sini merancang gagasan. Pertamanya merancang dulu gagasan, baru membuat sketsa dan memilih karya yang terbaik. Setelah itu ukuran rompi, lingkaran leher, lingkaran badan, lingkaran pinggang, lebar dada, tinggi dada, panjang bahu, lebar punggung, dan panjang punggung atau rompinya. Selanjutnya yaitu yang ke B, yaitu ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu Rea menyiapkan bahan dan alatnya.
Bahannya apa saja? Nah, bahannya tadi memerlukan bahan serat kulit melenjo, yaitu yang pertama bahannya digunakan yaitu serat kulit kayu dari melenjo, selanjutnya kulit hewan tersamak, selanjutnya yaitu cat akrilik, dan yang terakhir bahan yang digunakan yaitu rumbai. Setelah itu memerlukan peralatannya. Setelah bahannya kumpul, kita cari peralatannya. Ya, untuk membuat rompi dari kulit melenjo itu menggunakan di sini ada pensil, ada gunting, ada pisau kertas, ada lem, ada jarum dan benang. Nah, untuk peralatan pengerjaannya di sini ada meteran, ada mesin jahit, dan ada kuas. Ya. Itu kalau dilihat dari bahan dan alatnya. Selanjutnya yaitu membuat karya kerajinan. Nah, setelah bahan dan alatnya kumpul, baru membuat sebuah karya kerajinan. Buat pola rompi yang diinginkan sesuai rancangan menggunakan kertas koran. Ukuran pola dapat diukur sesuai badan kita, namun dapat pula menggunakan baju atau rompi yang sudah ada dan dibuat polanya dari kertas koran. Nah, di sini membuat pola dulu, membuat pola rompi sesuai ukuran yang telah dibuat. Jadi yang sudah kita ukur tadi di sketsa kita buat di koran. Buat dulu yang depan baru yang belakang, atau bisa juga membuat pola rompi itu menggunakan acuan rompi yang sudah ada, ya. Selanjutnya yaitu ambil serat kulit kayu dan pohon melenjo yang siap pakai ukuran sesuai dengan pola yang sudah dibuat dengan cara menciplak dengan pola kertas. Guntinglah serat kulit kayu sesuai pola tersebut. Jadi yang tadi kita buat sketsa dari koran atau buat pola dari koran, baru kita pasangkan ke kulit kayu menggunakan pola yang sudah dibuat tadi dari koran, itu ditempelkan di kayu, ya. Selanjutnya dipotong mengikuti pola dari koran. Nah, di situ ada contoh hasil pada serat kulit kayu dipotong yang sudah dipotong. Oke, selanjutnya yaitu jahit bagian depan dan belakang satu persatu dimulai dari bagian pundak, berlanjut ke bagian tepi badan kanan dari kiri. Nah, proses penjahitan dapat dilakukan dengan tangan menggunakan tusuk rekam jejak atau jalur depan pula dengan menggunakan mesin jahit. Jadi bisa menggunakan teknik yaitu menggunakan teknik ketangan ini menggunakan tusuk tikam jejak, atau bisa juga menggunakan mesin jahit dengan menggunakan teknik tusuk jelujur, ya. Di sini cara pembuatannya selanjutnya. Tempelkan rumbi pada serat kulit kayu. Nah, rumbi dapat menggunakan kulit tersemak yang lebih lunak agar terlihat lentur. Buat tempelan kulit tersemak sesuai rancangan menggunakan lem agar kuat. Nah, jika diinginkan rumbai dapat dijahit sekali lagi agar lebih kuat, ya. Ini ada contohnya di gambar menempelkan rumbai, menempelkan kulit yang sudah dibuat, ya. Selanjutnya yaitu setelah menempelkan rumbai, kita terakhir lukis bagian depan rompi dengan cat akrilik agar lebih menarik menggunakan motif ragam hias Papua. Nah, itu salah satu contoh pembuatan produk membuat sebuah rompi dari kayu atau dari kulit melenjo, ya.
Yang terakhir yaitu evaluasi. Lakukan evaluasi dengan menguji karya. Ingatlah selalu keselamatan kerja, terutama dalam menggunakan jarum atau mesin jahit ya. Oke, itu cara pembuatan dari bahan serat kulit pohon melinjo ya. Oke, Bapak cukupkan sekian untuk materi kita hari ini. Kita bahas bersama lagi di WA atau di Google Meet ya. Sama-sama kita bahas kembali. Kalau ada pertanyaan atau kurang dimengerti boleh nanti ditanyakan ke Bapak ya. Oke, Bapak cukupkan sekian ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.